Setiap manusia menghendaki kebahagiaan, kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan kekal. Itu yang juga disampaikan orang muda yang datang bertanya kepada Yesus, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Santo Thomas Aquinas mengatakan kepada kita bahwa kebahagiaan di dunia maupun kehidupan kekal tidak terletak pada kekuasaan, kepada kesenangan, dan terutama juga kepada kekayaan, tetapi kepada persatuan dengan Tuhan, kontemplasi akan kebenaran, akan Tuhan dan akan sabda Tuhan. Itu yang menjadi kunci bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia maupun nantinya menerima rahmat kehidupan kekal. Lalu Yesus juga mengingatkan kita semua lewat anak muda ini bagaimana kita dengan sehari-hari bisa mengusahakan kebahagiaan dalam kehidupan kekal, dalam kehidupan di dunia ini. Dua hal yang dilakukan oleh para orang muda ini. Yang pertama adalah hidup baik. Hidup dalam kebaikan, berusaha mengejar kebaikan. Dan itu kita lihat bagaimana anak muda ini sudah melakukan sejak muda. 10 perintah Allah bagian ke bawah, relasi dengan manusia, semua sudah dilakukan. Dan itu menjadi bekal bagi anak muda ini untuk bisa hidup bahagia. Yang lagi trending sekarang adalah bagaimana mungkin sudah banyak ajakan untuk menonton Kuasa Gelap. Tidak ada salahnya, Anda boleh nonton, Anda boleh beramai-ramai diskusi dan segala macamnya. Tetapi bagaimana kehidupan kita mengusahakan sesuatu yang lebih baik adalah kehidupan seperti yang disampaikan oleh bacaan Injil. Bagaimana kita jangan mencuri, memberi kesaksian palsu, menipu orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apakah kita sehari-hari melakukan hal ini, mengejar kebaikan, mengusahakan kebaikan, atau mungkin yang terlebih lagi adalah tidak menghakimi, tidak marah-marah, tidak mencaci maki dan segala macam, tidak dendam, sesuatu yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Tidak melulu soal melihat sesuatu yang gelap ataupun kuasa gelap. Masih banyak yang harus kita usahakan dalam kehidupan ini untuk mencari terang. Tidak hidup dalam kesombongan, tidak hidup dalam iri hati. Itu menjadi hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini. Menjadi bekal supaya kita dapat menerima anugerah kebahagiaan di dunia maupun di kebahagiaan kekal di surga nanti. Orang-orang yang hidupnya baik, ya memang akan ada kesulitan, mungkin juga akan ada penganiayaan, tetapi paling tidak tidurnya tenang, tidurnya damai, daripada orang-orang yang selalu mencari kegelapan atau ingin tahu soal kegelapan, berusaha untuk mencari, ya penasaran akan kegelapan. Bila kita semua berusaha untuk mencari terang, hidup dalam kebaikan, mengejar terang yang ada di dunia ini pun dalam kehidupan kita, saya rasa kita akan hidup dalam kedamaian, kita hidup akan dalam ketenangan, karena kita telah melaksanakan perintah Tuhan. Kita telah melaksanakan firman Tuhan. Selain hidup baik, Tuhan mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih dalam, yaitu persatuan dengan Tuhan sendiri. Anak muda ini mungkin bisa melakukan hal ini karena apa yang ia miliki. Berbeda dengan kondisi orang yang mungkin tidak diberikan fasilitas dan segala macamnya, mereka harus berjuang dan segala macamnya. Tetapi anak muda ini ditantang oleh Tuhan, diajak oleh Tuhan untuk melihat bagaimana supaya dia dapat bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, dan terutama jangan sampai bertumbuh dalam kesombongan
bahwa semua hal yang baik ini dilakukan oleh kekuatannya sendiri. Anak muda mungkin boleh bilang bahwa semuanya telah aku turuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus mengajak dia, jualah dan segala macamnya. Bisa juga untuk mengajak anak muda ini untuk melihat bahwa tinggalkan semuanya itu. Dan mulailah untuk mengikuti Tuhan. Percaya kepada rahmat Tuhan. Nah, ini yang menjadi permasalahan atau hambatan bagi anak muda ini. Dia merasa sudah hebat mungkin dengan beberapa hal yang sudah dilakukan. Tetapi Tuhan mengajak untuk masuk ke lebih dalam lagi, yaitu bersandar kepada Tuhan. Percaya pada kerahiman Tuhan. Dan ini yang seringkali tidak mudah kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Sebagai manusia kita ingin memimpin, kita ingin berkuasa, kita ingin mempunyai kontrol dalam kehidupan kita. Ya paling tidak kalau kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita berusaha untuk mengontrol diri kita sendiri. Itu yang selalu ditekankan dalam kehidupan kita. Bila kita tidak bisa mengubah orang lain, maka kita diajak untuk mengubah diri kita sendiri. Tetapi lebih daripada itu, Yesus mengajak kita untuk percaya kepada kerahiman Tuhan. Tuhan, percaya pada rahmat Tuhan dan anugerah Tuhan. Anak muda dengan kondisi yang dia miliki, dengan segala fasilitas, dia tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dia tidak lagi membutuhkan rahmat Tuhan. Maka untuk mencapai atau mengusahakan kebahagiaan di dunia ini, kita bisa hidup dengan baik, kita mengejar terang, kita berusaha memimpin kehidupan kita dengan baik, masuk dalam relasi dengan manusia dalam kebaikan. Tetapi semuanya itu tetap bersandar pada kerahiman, bersandar pada rahmat Tuhan. Dan terlebih lagi bila kita menghendaki untuk menerima kebahagiaan kekal. Seperti anak muda ini saat bertanya kepada Yesus dengan kepercayaan diri bahwa telah melakukan hal-hal yang baik di dunia ini, kita semua membutuhkan rahmat Tuhan. Kita membutuhkan anugerah Tuhan. Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang memberikan kehidupan, dan terutama Tuhan yang mengizinkan kita untuk berbuat baik dalam kehidupan kita, semata-mata bukan untuk bagaimana supaya kita menerima hadiah dari Tuhan, tetapi kita diajak untuk partisipasi, membangun dunia yang baik, membangun relasi yang baik, membangun surga di dunia ini. Dan semoga kita semua bertumbuh dalam kehidupan baik sehari-hari, bertumbuh dalam terang, bertumbuh dalam pengharapan untuk percaya, selalu memohon rahmat Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.